Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di semester genap, semester 2. Kalian udah pada kelas 3. Jadi kalian harus rajin belajar untuk mendapatkan nilai yang bagus sehingga kalian dapat menjawab ujian akhir sekolah ini. Supaya kalian bisa masuk ke perguruan tinggi. Baiklah, pada semester genap ini kita akan mempelajari tentang karakteristik perusahaan dagang. Perusahaan dagang sebelumnya indikator yang harus ingin dicapai menjelaskan pengertian hakikat perusahaan dagang, karakteristik perusahaan dagang, dan mempresentasikan karakteristik perusahaan dagang sebagai sistem informasi melalui media lisan dan tulisan. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas tentang perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan membeli barang dan menjualnya kembali tanpa mengubah wujudnya terlebih dahulu. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya membeli barang dan menjualnya kembali tanpa mengubah wujudnya. Barang yang dijual berupa barang baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Dan barang yang dijual dapat pula berupa dari hasil pertanian, perkebunan, dan industri. Contoh dari perusahaan dagang tersebut sepertinya seperti warung kopi, toko swalayan, showroom, dan lain sebagainya. Jadi selanjutnya ada ciri-ciri dari perusahaan dagang. Ciri-ciri dari perusahaan dagang itu yang pertama, usaha yang dilakukan. Usaha yang dilakukan pada perusahaan dagang adalah membeli barang dagang dan menjualnya tanpa mengadakan perubahan terlebih dahulu. Misalnya kita membeli barang misalnya kita membeli barang di tempat grosir dan kita menjual kembali tanpa mengubah wujudnya, seperti kita membeli gula. Yang selanjutnya kegiatan akuntansi. Akuntansi perusahaan dagang mempunyai ciri sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan akun persediaan barang dagang. Contohnya seperti toko sepatu, dia menyimpan stok persediaannya banyak. Misalnya di tokonya sudah habis stok sepatunya, misalnya kan digadaikan barang, jadi orang banyak membeli barang perlengkapan baju, sepatu gitu. Jadi ketika habis di toko itu, dia ada persediaan di gudangnya, lalu dia mengambilnya untuk membawa ke gudang dan menjualnya kembali. Dan yang kedua ada perhitungan harga pokok. Perhitungan harga pokok ini misalnya kita membeli ini. Yang kedua ada perhitungan harga pokok penjualan. Misalnya contohnya harga pokok penjualan ini, misalnya kita membeli gula. Pada saat ini kan gula sudah harganya sudah melambung tinggi, sudah naik ya. Dulunya sekitar 12.000, sekarang sudah naik sekitar 18.000. Jadi kita membeli barang di grosir, membelinya seharga 15.000 modalnya, lalu menjualnya sekitar 18.000. Jadi kita mendapatkan untung 3.000. Dan yang ketiga ada laporan laba rugi, dapat menggunakan
single step, langsung, dan multiple step bertahap. Dan laporan laboratorium dan mendapatkan komprehensif lainnya. Bentuk dari multiple step yaitu laporannya itu seluruh pendapatan dikurangi beban. Dan yang kedua ini adalah multiple step. Misalnya pendapatan usaha atau laboratorium dengan mengelompokkan pendapatan usaha dengan pendapatan yang di luar usaha, dan tidak mencampurkan pendapatan dari yang dalam usaha itu dengan yang di luar usaha itu. Kita bisa. Nah, selanjutnya ada syarat pembayaran, dan syarat pada usaha. Syarat pembayaran yang pertama, syarat pembayaran adalah perjanjian antara penjual dan pembeli untuk pembayaran barang yang diperjualbelikan. Dengan demikian batas antara pembeli tunai dan pembelian kredit menjadi jelas. Beberapa syarat pembayaran yang lazim digunakan dalam transaksi sebagai berikut. Yang pertama ada transaksi E of non, yang artinya harga itu faktur dibayar pada akhir bulan atau pada bulan di mana transaksi terjadi. Misalnya kan sudah hari ini tanggal 19 pada tanggal 19 bulan Maret syarat end of month artinya harganya itu faktur yang harus dibayar pada akhir bulan atau pada bulan di mana transaksi penjualan terjadi. Misalnya kita membeli barang pada tanggal pada tanggal 19, ini kan tanggal 19 Maret. Kemudian kita membeli tas. Jadi pembayarannya kita harus dibayar pada akhir bulan. Misalnya bulan ini kira-kira sampai tanggal berapa? Tanggal 30 sampai 30. Jadi kita harus membayar sampai dengan tanggal 30. Kalau lewat ini kita harus membayarkan dengan. Ya, dan yang kedua ada syarat N/60, artinya pembayaran dilakukan selama-lamanya 60 hari setelah tanggal transaksi jual beli. Misalnya dihitung dari tanggal 19 Maret kedepannya sampai dengan 60 hari. 60 hari berarti dari tanggal 19 sampai April, dan kemudian sampai Mei, sampai bulan Mei. Jadi yang kedua ini syarat yang ber-60, artinya pembayaran dilakukan selama-lamanya 60 hari setelah transaksi jual beli. Pada saat ini kita sekarang ini memasuki tanggal 19 Maret. Kita harus membayar selama-lamanya 60 hari. Jadi kita hitung dari 19 Maret ini, April, kemudian Mei. Nah, yang di Maret ini kan tanggalnya sampai 31. Yang di April 30. Dan yang Mei 31. Kita hitung nih dari tanggal 19 Maret sampai ke 60 harinya. 31 berarti ini jadinya 11. 31 kurang 19, 11 hari ini.
yang pembeliannya 30 hari pas 30. Dan selanjutnya 60 hari ya. 60 hari berarti bulan 41. 41 berarti 19 hari lagi ya. Jadi sampai batasnya sampai tanggal 19. Tanggal 19. Tapi kita harus membayarnya sebelum tanggal 19 itu, batas berakhirnya sampai tanggal 18. Jadi pas 60 hari terakhirnya. Kalau udah masuk pada tanggal 19, jadi kita harus membayar denda. Selanjutnya yang ketiga ada syarat 2/10. 2/10 N/30, artinya jika pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 10 hari atau kurang akan mendapatkan potongan dalam pembayaran, yaitu faktur paling lambat 30 hari. Jadi begini caranya pembayarannya. 2/10 N/30. Jadi ketika kita membeli barang, misalnya di mana, di toko atau di mana kan, jadi kita membeli baju, misalnya membeli baju pada tanggal 10, pada tanggal 10 Maret. Nah, kita harus membayarnya pada tanggal 10. Apabila kita membayarnya sebelum tanggal 10, kita akan mendapatkan potongan 2%, karena kita cepat membayarnya belum sampai tanggal 10. Jadi batas terakhir pembayaran kita pada tanggal 30 Maret. Jadi kita ulangi ya. Ada ikan N/30. Misalnya ini udah tanggal 19, kita membeli barang dan kemudian dibayarnya apabila sebelum tanggal 29, kan intinya 10 hari, maka kita akan mendapatkan 2 potongan 2%. Dan selambat-lambat pembayarannya 30 hari batas pembayarannya. Dapatkan, jadi pembeli itu mendapatkan potongan 2%. Nah, yang selanjutnya ada syarat 2/10 N/15 N/30. Artinya jika pembayaran dilakukan dalam jangka 10 hari atau kurang akan mendapatkan 2%. Tetapi pembayaran dilakukan setelah lewat batas 10 hari sampai 15 hari akan mendapatkan potongan pembayaran faktur paling lambat 30 hari. Jadi sama juga kayak di atas, cuman kita tambah aja 1% ketika kita lewat dari tanggal 15 itu. Sekarang ini tanggal 19, kita bayarnya misalnya pada tanggal 28 Maret. Jadi kan belum sampai 10 hari lewatnya. Jadi kan dapatkan potongan 2% juga. Dan setelah itu kan masuk ke bulan April, bulan 4. Jadi yang 1/15 ini kita membayarnya sebelum pada hari 15, hari ke-14. Jadi akan mendapatkan potongan 1%. Mendapatkan potongan 1%. Dan kemudian apabila lewat dari 15 hari, kita tidak mendapatkan lagi potongan, tidak mendapat lagi potongan harganya, tidak mendapatkan lagi diskon. Nah, selanjutnya lanjut. Selanjutnya ada syarat penyerahan barang. Syarat penyerahan barang merupakan suatu hal yang perlu disepakati oleh pembeli dan penjual secara perhitungan detik karena menyangkut biaya pengangkutan pengiriman dari si barang pada pemesan. Dengan demikian, syarat ini barang tersebut mulai dari gudang penjual sampai gudang pembeli. Cara penyerahan barang yang umum dipakai oleh FOB shipping
point dan FOB discrimination point. Yang pertama, FOB discrimination point ini syaratnya menetapkan bahwa barang dagangan diserahkan di gudang penjual, atau karena itu syarat penyerahan disebut juga syarat penyerahan waktu gudang penjual. Biaya angkutan ini ditanggung oleh yang FOB discrimination ini ditanggung oleh pembeli. Dan yang kedua ada FOB discrimination point. Syarat penyerahan ini menyebutkan bahwa barang dagangan diserahkan dijual di gudang pembeli. Dia ditanggung seluruh biaya angkutan ditanggung oleh penjual. Jadi misalnya kalau kita membeli barang di lewat online, membeli barang lewat online, kita membeli apa? Misalnya membeli baju. Jadi biaya angkutannya ditanggung oleh yang menjualnya, bukan kita tanggung. Yang tanggung bukan kita. Saya COD, kita nggak perlu membayar lagi biaya angkutan barang tersebut. Nah, selanjutnya ada rabat. Rabat ini adalah potongan harga yang disepakati oleh pembeli dan penjual. Jadi harga perhitungan penjual kepada pembeli adalah harga menurut faktur dikurangi rabat. Harga faktur dikurangi rabat disebutkan harga kontrak. Pembeli dan penjual hanya membutuhkan harga kontrak. Dalam praktiknya pembeli rabat merupakan hal biasa. Dewasa ini perusahaan-perusahaan yang bersaing, misalnya Lords, Comfort, dan berlomba-lomba membeli rabat kepada konsumen untuk mendapatkan berkah. Rabat menjadi senjata bagi mereka untuk meningkatkan penjualan mereka tersebut. Jadi rabat ini disebut juga sebagai diskon. Misalnya kita kan kadang-kadang sering membeli barang di Suria, kan ada ditulis persen-persennya 50%, 75%, 25%, kan ada tuh. Jadi misalnya ada seorang siswa namanya Widya, membeli sepatu atau dia beli tas. Widya membeli tas baru. Widya membeli tas dengan harga 200.000, seharga SP 200.000. Nah, jadi dia mendapatkan diskon 50%. Nah, jadi penjual memberikan kepada Widya ini 50% dari harga 200.000. Jadi 200.000 ini kurang 50%, berarti 50% ini harganya udah dipotong setengah, kan 50 setengah. Jadi dipotong harganya setengah. Jadi dia membayarnya seharga 100.000. Jadi tidak memberatkan lagi, dia udah dapatkan diskon kan. Jadi dia ada senang pulang datang ke sekolah, ini kan adalah semester baru. Dia pergi ke sekolah pakai tas baru dengan harga yang murah tapi berkualitas. Ya. Udah, ini contohnya dari penjualan dari rabat tersebut disebutkan atau dengan diskon. Baiklah, cuman ini materi hari ini. Kesimpulannya dari pembahasan di atas, maka kami menyimpulkan bahwa usaha dagang adalah kegiatan membeli barang dan menjualnya kembali tanpa merubahkan wujudnya. Dan kita harus mengetahui atau memperhatikan berbagai karakteristik yang ada serta cara yang tepat dalam melakukan syarat pembayaran, syarat penyerahan, dan kerabat dalam perusahaan dagang. Cukup sekian materi hari ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.